Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita langsung mulai aja ya, karena Hang telat udah 19.40, telat gara-gara nyari HP. Soalnya loginnya harus pakai HP. Ya, dinyalain dulu kameranya. Ya, langsung aja. Wus-wus. Nomor ini akan saya. Ya, eh betul kalian ngerjain soal ujian nggak sih? Yang tahun-tahun lalu? Apa nggak ada yang nanya soal ujian tahun lalu soalnya? Kamu coba simulasi nggak kan, Sya? Belum sih Kang, Oh, cobain lah. masih latihan biasa. Emang kalau soal ujian tahun lalu lihatnya di mana Kang? Cari di Di mana? web ada? Web Akang. Iya. Bentar, akan screenshotin. Kok TDS ya kan nyarinya? RG. Slides. Soalnya kalau nggak nyobain soal ujian tahun lalu nggak akan kebayang. Nah, Permisi Kang, boleh minta tolong dikirim linknya aja nggak ya Kang? Oke, bentar. Makasih Kang. Ya, eh, oke. Soalnya akan expect di pertemuan ini udah pada simulasi biar kebayang gitu soal ujian tuh kayak gimana. Soalnya soal latihan, soal modul ya sama soal ujian tuh beda gitu. Karena soal modul ya buat kayak pemahaman gitu-gitu ya. Kalau soal ujian ya buat ujian ada kompetensi-kompetensi yang emang dicek sama dosen. Di mana kompetensi-kompetensi itu kan emang apa namanya? Sifatnya konstan gitu. Jadi aspek-aspek yang diceknya tuh kalian harus lihat gitu soal ujiannya tuh gimana. Oke. Ini ya kita bahas beberapa serangga dapat berjalan. Nah, ini bukan tipe soal ujian ini. Ini pasti nggak akan keluar soal ujian kayak gini. Nggak mungkin. Gambarnya terlalu bagus buat soal ujian. Yang gitu-gitulah. Eh kalau kakak udah hafal gitu. Nah, kalian kan belum pernah ya. Jadi cobain gitu lihat. Nggak bisa kalau misalkan nggak nyobain itu nggak bisa. Dan ntar di jurusan juga gitu ya. Maksudnya di jurusan kalian ya latihan soal dari soal-soal ujian tahun lalu kalau mau ujian. Jangan pakai soal yang lain sebenarnya tuh. Ya jelas pertama modul dulu, modul habisin, habis modul habisin, soal-soal ujian tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya cobain gitu. Terutama dari yang paling dekat ke tahun sebelumnya kayak gitu. Itu efisien banget, efisien banget. Akang belajar dari soal-soal ujian tahun-tahun lalu, ya lancar ujiannya. Kayak gitu, soal-soalnya nggak pernah beda jauh. Bahkan ada beberapa mata kuliah yang soalnya tuh persis di jurusan ya, di jurusan. Jadi
bakal sayang banget kalau misalkan nggak nyobain soal-soal ujian tahun lalu. Oke, kita bahasnya udah ngomong itu berapa kali. Ya ini kita punya serangga, punya massa M menggantung pada batang horizontal seperti tunjukkan pada gambar dengan sudut theta 40 derajat. Keenam kakinya berada di bawah tegangan yang sama dan bagian kaki yang paling dekat dengan badannya adalah horizontal. Berapa rasio tegangan pada tiap tulang kering? Ini kan berarti ada gayanya gini kan ya. Ini katakanlah ini F1. Ini F, terus ini ada F juga kan ya. Di mana kakinya kan ada 6. Karena kakinya ada 6, berarti kan itu ada 3 pasang ke belakang berarti ya. Kebayang nggak? Ini ada 3 pasang ke belakang, berarti akan bisa tulis ini 3F ya langsung ya. Gitu aja kali ya. Kebayang nggak? Terus ini ada gaya beratnya. M kali G, atau W aja kan gambarnya. Jadinya kita punya di sini akan tulisnya pakai format ujian kali ya. Berikut diagram free body diagram benda bebas. Suka bingung bebas benda atau benda bebas, jadi akan selalu mikirnya ke bahasa Inggrisnya free body diagram benda bebas dari serangga tersebut. Nah, berikut diagram benda bebas dari serangga tersebut. Ya, berarti akan gambar kayak gini ya. Ini ada kayak gitu. Ini ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Ini W, ini 3F. Tegangan yang ditanyanya 3T lah ya, kita namanya 3T, ini 3T. Karena terdapat 3 kaki pada masing-masing sisi, maka atau akan namanya ini apa, jangan 3T dulu kali ya, ini T aksen kali ya, ini T aksen, ini T aksen, maka kita punya T aksen sama dengan 3T. Kayak gitu. Sehingga, pertama itu dulu ya. Serangga dalam keadaan diam, sehingga sigma F-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Tetanya 40 derajat ya, berarti kita punya ini kan 40 derajat berarti ya. Ini 40 derajat. Pada sumbu X, kita punya sigma Fx sama dengan 0. Nggak perlu ya sumbu X ya ternyata baru nge. Pada sumbu Y aja langsung. Pada sumbu Y kita punya sigma Fy sama dengan 0. Sehingga kita punya T aksen sin 40 derajat ditambah T aksen sin 40 derajat dikurangi W sama dengan 0. Karena T aksen sama dengan 3T, maka kita punya di sini 6T ya, jadinya 6T sin 40 derajat sama dengan MG. Nyatanya apa? Rasio tegangan pada tiap tulang kering terhadap apa ini? Terhadap ini Kang, terhadap berat. Terhadap berat. Hmm. Kalau terhadap berat berarti kan ini Tupperware yang tanyain ya.
Ya udah tinggal dihitung pakai kalkulator. Kayak gitu. Di bawahnya kasih tulisan lagi kesimpulannya. Maka rasio tegangan pada tiap tulang kering terhadap berat serangga adalah, atau hitung pakai kalkulator kali ya itu ya. Sepersin itu kosekan ya, biar gampang hitung kalkulatornya. Berarti kan itu kosekan 40 derajat per 6 ya. 40 kosekan dibagi 6. 0,26. Ini 0,26. Kayak gitu. Jelas kan, Sya? Ada yang tanya nggak? Jelas, Kang. Oke. Ini pertanyaan berikutnya juga pertanyaan dari Haliday ya. Ya soal Haliday gitu. Nah, Kang jawab lah. Coba kerjain soal ini aja, soal ujian. Akang pilihin bentar. Bentar ya. Oh, ini ada ujian terakhir sebelum akhirnya COVID. Berarti ini soal paling akhir nih. Kerjain sekarang. Ya, soalnya udah ada jawabannya. Jangan lihat jawabannya dulu. Kesetimbangan integral terakhir dibahas nggak ya? Apa torsinya itu sampai mana sih? Sorry. Torsinya itu sampai ngitung torsi aja toh atau sampai kesetimbangan benda tegar? Kalau aku sampai torsi aja, Kang. Oke, berarti yang nomor 5-nya nggak usah berarti. Nah, itu coba kerjain 4 soal itu tuh. Nah, dari nomor 1 aja dulu, berurutan. Oke. Ntar Akang bakal cek lagi dalam setengah jam ya. Oke, kita bahas ya. Ini pada ada semua. Ada, Kang. Oke. Jadi ya Itu soal tahun berapa kan tadi kan? ini soal tahun 2019.
Jadi, mungkin akan ingetin lagi ya, berapa pentingnya simulasi karena, ketika kalian nggak pernah nyobain kan ujiannya entar esai waktunya 2 jam dan kalian nggak pernah ngelakuin itu kan sebelumnya, entah itu di SMA ataupun sebelumnya, kalau belum ya, ya entar pasti bakal bingung pas ujian. Kayak misalkan entar ketemu soal B, ngerjain bisa soal A, B nggak bisa, entar C bakal nulis apa, D bakal gimana. Strategi-strategi gitu kan harus dengan pengalaman ya. Jadinya Akang, ingetin lagi kalian harus, sangat harus, pernah ngerjain soal dalam waktu 2 jam, biar entar nggak bingung gitu pas ujiannya, oke? Eee, oke sekarang kita bahas satu-satu, Akang bakal bahas dari nomor 1 sama nomor 2 kali ya, Akang bakal bahas 2 soal aja kayaknya. Buat sisanya sebenarnya soal yang ini tuh lengkap ya pembahasannya. Jadi, pembahasannya kalian udah Akang rename nama filenya ujian 1 Fisika 1A 2019-2020. Kalian bisa coba cek nih ini linknya udah Akang simpen di grup. Itu si soalnya ada pembahasannya lengkap dengan penulisan yang sudah bagus gitu ya. Jadi kalian bisa jadi itu acuan kalian buat ngerjain soal. Eee, tapi ya otomatis yang akan bahas tapi nggak semuanya, cuman 2 soal aja kayaknya dari soal ini tuh. Yang pertama ini, sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X, kecepatan partikel tersebut direkam setiap 1 sekon oleh suatu alat pemantau sehingga diperoleh hasil pengamatan seperti pada grafik. Tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi dari waktu pada selang waktu 0 dan 2 dan selang waktu 4 dan 7 ya. Oke, kita cuman butuh, 2 selang waktu aja, berarti untuk yang A, karena kecepatan partikel konstan, maka kita punya, ya Vt sama dengan 1 meter per second untuk pada gimana nulisnya ya, pada gini aja deh, pada 0, sampai T sampai 2 gitu ya. Itu yang pertama, terus yang kedua, dengan menggunakan persamaan garis, kan ini garis lurus ya, jadi kita pakai persamaan garis, maka kita punya Y min Y1 ya, berarti V min V4 kali akan nulisnya, per V7 minus V4 sama dengan T min T4 per T7 min T4. Pakai persamaan garis lah ya. Berarti kan ini Y2 min Y1, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi kita punya V dikurangi V4-nya adalah 5 per V7-nya min 1 min 5 sama dengan T min 4 per 7 min 4. Berarti ini V min 5 sama dengan minus 6 ya, minus 6 per 3 dikali T minus 4. Sama dengan minus 2T plus 8 berarti ya. Berarti berarti kita punya di sini Vt sama dengan minus 2T plus 13 berarti ya. Pada 4 second sampai 7. Kayak gitu. Nah, itu buat yang A. Ada yang tanya dulu nggak ini? Jelas nggak?
Dari penulisan atau apa? Kang, berarti urutannya tuh Femin V4 ya, nggak bisa Femin V7 gitu. Oh iya ya. Oh, bisa aja sih. Kalau V-min V7, berarti kan V4 min V7 ya. Berarti ini T min T7, ini T4 min T7. Bisa aja, nggak masalah. Oke, saya takutnya ada penempasan khususnya gitu, Kang. Makasih ya, Nggak Kang. ada. Oke. Ada lagi yang tanyain? Oke, sekarang kita yang B. Yang B atau pertanyaan. Gambarkan grafik percepatan sebagai fungsi dari waktu untuk selang waktu 0 sampai 10 ya. Kita bisa lihat di sini percepatan tuh kemiringan grafiknya. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4 kemiringan. Berarti kan ya. Di sini akan tulis dulu teorinya karena A sama dengan dV per dt. Maka percepatan adalah kemiringan grafik VT. Sehingga pertama, akan gituin kali ya biar lebih enak. Ya ini 1, 2, terus ini 1 pada 0 sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2. Perhatikan di sini bahwa 0 sama 2-nya nggak akan masukin ya. Karena secara kalkulus, kalau kita ngomongin turunan, maka di titik 0 sama titik 2 tuh ini turunannya nggak ada. Karena limit kiri sama limit kanannya kemiringannya beda. Makanya grafik ya, yang ntar kita gambarkan. Pada 0 sampai 2 second, partikel V-nya konstan, akan terus gitu aja. V konstan, sehingga A sama dengan 0 ya. Terus pada 2 sampai berapa? 4 ya? 2 sampai 4, kita punya gradiennya, percepatannya sama dengan gradiennya sama dengan berarti apa? V4 min V2 per T4 min T2 ya. V4-nya 5, V2-nya 1 ya. Berarti 5 kurangi 1 per 4 kurangi 2 sama dengan 4 per 2. 2 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Terus yang ketiga pada 4 sampai 7. V7-nya min 1 ya. Min 1, min 5. Minus 6 dibagi 3, minus 2. Kayak gitu. Terus 4 pada 7 sampai 10 ya. Konstan ya?
Maka ya tinggal digambar grafiknya. Bulat ya? Enggak di sini. 0 sampai 2, terus 2 sampai 4, 2 ya? 2 sampai 4, 2, ini min 2. Empat sampai 7. Ini 2 ya? 3, boleh sampai sini 7 ya? Terus 0 lagi ya, sampai 10. Kayak gitu. Ini pakai satuan jangan lupa nih. Ini kalau nggak ada yang begini-begini bisa dikurangin poinnya. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Dari perhitungan sama dari penulisan. Kang mau nanya, itu yang grafik terhadap T-nya tuh emang kayak, ini kan yang kayak di 2 itu kan titiknya kayak kosong gitu, itu emang kosong atau gimana, Kang? Iya, soalnya kan emang nggak ada nilainya di 2. Ngerti nggak kalau misalkan turunan itu kan definisinya dari limit. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin di detik kedua, limit turunan dari kiri sama turunan kirinya sama turunan kanannya beda, kemiringannya beda. Ngerti nggak itu? Oh, iya, iya. Jadinya tidak terdefinisi turunan di detik kedua. Paham nggak? Iya. Oke. Berarti Kang, berarti di 1 sama 2 tuh nggak punya percepatannya 1 gitu atau Di mana? detik 1 sama detik 2. Di sini di 1 ada 0. Oh iya, no, ya maksudnya 0. Baru Di 1 bisa ada. digambar di grafik tuh dari detik 2 ke detik 7 ya? Enggak. Jadi dari 0 ke 2 kan 0. Pertama gini. Pertama kita ngomongin percepatan. Percepatan itu kan kemiringan turunan ya. Nah, di tengah-tengah sini turunannya tuh ada. Artinya percepatannya ada. Itu ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, tapi di ujung kiri sama ujung kanan ini nggak bisa terdefinisi turunannya. Karena patah. Oh, nggak satu garis gitu. Nah, makanya di sini ini bolong. Gitu. Itu yang ditanyain. Itu bukan Iya. maksudnya yang ditanyain. Iya. Iya gitu. Tadi bingungnya ada bolongnya. Makasih. Ya. Jadinya dari detik ke 0 sampai detik kedua ada percepatannya 0, tapi percepatan 0 ini cuman di detik antara 0 sampai 2 kecuali 0 sama 2. Jadi kalau misalnya ditanya percepatan di detik ke 0 ini nggak ada. Does not exist. Nggak ada. Percepatan di detik kedua juga nggak ada. Di 4 juga nggak ada, di 7 juga nggak ada, di 10 juga nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada. Secara definisi matematis nggak ada. Tapi kalau kita ngomongin percepatan di detik 0,1 ada. Percepatan di detik 1,9 ada. Di batasnya ini 0 sama 2, 4, 7, 10-nya nggak ada gitu. Yang nggak ada tuh di transisinya. Tapi selain itu semuanya ada. Ini semuanya ada ya. Jadi yang digambar di grafik ini bukan 2 sampai 7, enggak semuanya. Dari 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 7, 7 sampai 10. Kecuali titik 0, 2, 4, 7, 10-nya. Kayak gitu. Ada yang tanya lagi? Jelas nggak itu? Akang yakin 95% soal ini pasti keluar. Kalian lihat aja coba soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Nomor satunya pasti grafik. Oke, kita lanjut ya.
Yang C-nya. Bila X0 sama dengan 5 meter, hitunglah posisi partikel pada saat T sama dengan 10 second. Jadi kita punya yang B. Itu yang B ya. Tadi sekarang yang C, sorry. Karena delta X sama dengan integral V dt dari T1 sampai T2. Maka tadi akan harusnya gimana ya? Maka di sini. Posisi partikel dapat dihitung dengan menggunakan luas pada grafik. Luas grafik aja kali ya gitu ya. Kayaknya agak salah deh bahasanya, aku bakal cek lagi. Di sini dia nulisnya apa. Nah, kalau nggak nyobain kan yang gini bakal bingung juga. Luas di bawah kurva. Walaupun di bawah kurva nggak pas-pas banget juga sih, karena kalau yang di bawah, kalau di sini jadinya di bawah ini dong. Luas kurva aja gitu lah ya. Kayak gitu. Maka sehingga kita punya delta X atau X10 ya dikurangi X0 sama dengan integral dari 0 sampai 2 V dt ditambah integral dari 2 sampai 4. Bisa ngitung sekaligus nggak? Nggak bisa ya, 2 sampai 4 dulu ya. Terus ditambah integral dari 4 sampai 6 ya. Kang, kalau 2 sampai 6 bisa nggak, Kang? 2 sampai 6 bisa ya, 2 sampai 6 ya. Ya. Boleh. 2 sampai 6 ditambah integral 6 sampai 7 ya. Ditambah integral dari 7 sampai 10. Di mana kita punya pertama integral 0 sampai 2 V dt sama dengan luasnya ya 1 kali 2 lah ya. Sama dengan 2 meter. Terus kita punya integral dari 2 sampai 6. Ini luas apa emang? Ada rumusnya emang ngitung gitu. Ribet ah. Oh, 2 sampai 6 di sininya. Oh, ada rumusnya 2 kali 1 plus 5 ditambah 4 kurangi 2 per 2. Oh, luas trapesium ya. Alas sisi yang sejajar kali tinggi bagi 2. Sisi yang sejajar kali tinggi jadinya ya. Ini 2 trapesium kan, jadi sisi yang sejajar kali tinggi. Sisi yang sejajarnya berarti 1 tambah 5 dikali tingginya 2. 4 kurangi 2 gitu aja kali ya. Jadinya 6 kali 2, 12 ya. Kayak gitu. Terus kita punya 6 sampai 7 simetris. Jadinya sama dengan 0. Sementara kalau 7 sampai 10
sama dengan minus ya, minus tingginya 1 dikali 3. Jadi minus 3 meter. Maka X10 dikurangi X0-nya 5 sama dengan 2 tambah 12 tambah 0 kurangi 3 ya. 2 tambah 12, 14, 14 kurangi 3, 11. Jadi kita punya X10-nya sama dengan 16 meter. Kayak gitu. Udah. Ya, udah. Ada yang tanya nggak itu? Jelas nggak? Dari perhitungan atau penulisannya? Kang, kenapa dikurang sama 5? Oh, ini. Hasil integral itu delta ya. Jadi kita punya kan ini delta X. Jadinya ini X10 dikurangi X0. Soalnya integralnya dari 0 sampai 10. X0-nya 5. Jelas nggak? Oh, oke, Kang. Oke. Ya, hasil integral itu delta. Diulangi lagi. Kalau misalkan kita mau taunya, atau ini gini aja kali ya. Nol sampai 10 gitu ya. Ya kalau misalkan ini 1 sampai 10 ya berarti ini X10 dikurangi X1. Disesuaikan aja. Gitu. Ini Kang, apa? itu yang 2 sampai 6 kenapa luasnya 1+5 4 min 2? Ini. Jadi ini itu 2 trapesium. Luas trapesium itu kan sisi yang sejajar dikali tingginya bagi 2 kan? Iya, Terus dikali 2 lagi. bukan segitiga, Kang. Bukan dong. Kan Oh, segitiga mah ininya. iya. Kan sampai sini integralnya. Oh iya ya. Oke, oke. Ya. Atau bisa juga kan tulis gini. 2 dikali 1+5 dikali tingginya 2 ya. 4 kurangi 2 ya per 2. Bisa gitu juga. Sama dengan ya sama lah intinya. 12 meter. Ada lagi yang tanyain? Kang, tadi yang 6 sampai 7 0 dari mana ya? Karena ini. Pertama bisa ngelihat nggak bahwa garisnya itu kan simetris. Jadinya luas ini sama luas ini sama, ya nggak? Iya. Berarti kan kalau ini positif, ini misalkan plus X. Otomatis ini karena simetris minus X kan berarti integralnya. Jadi kalau dijumlahin 0. Oke, makasih Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Terakhir. Tadi kayaknya kan bakal bahas satu soal ini aja. Hitunglah percepatan rata-rata benda selama 10 detik. Percepatan rata-rata karena A sama dengan dV per dt. Ingat nggak? Akang pernah bilang kalau misalkan rata-rata dari turunan itu berubah J delta kan ya? Ya berarti kita punya maka percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Kayak gitu. Ya, kalau kita ngitung rata-rata tuh turunan berubah jadi delta. Sehingga kita mau tahu percepatan rata-rata selama 10 detik ya. Berarti percepatan rata-ratanya ya V10 dikurangi V0 per T10 dikurangi T0. V10-nya min 1 ya. Min 1, V0-nya 1. Berarti min 1 per 10. Jadi ini minus 0,2 meter per second kuadrat.
Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke, kalau nggak ada, udah? Ini udah? Kang, Ya. itu yang rata-rata aku nyarinya kayak itu bukan berarti kan yang dia kan A-nya kan ada besarnya ada 0, 2, min 2, habis itu 0 lagi. Kalau misalkan 0, aku nyari rata-rata kayak 0 kali 2 tambah 2 kali 2 tambah minus 2 kali 3 tambah 0 kali 3 bagi 10 gitu bisa nggak, Kang? bentar. 0, 2, min 2, 0 gitu. Iya, jadi kayak Oh, terus aku percepatan. Nggak bisa. gabung. Nggak bisa. Karena percepatan tuh sifatnya continue. Tapi hasilnya sama ya? Enggak, hasilnya beda ya? Hasilnya sama min 2 min Oh, sama 0,2. hasilnya ya? Oh ya, bisa berarti. Tapi karena tetap bisa, benar, dalam kasus ini ya. Karena kita punya percepatannya konstan. Paham nggak? Bisanya karena itu. Maksudnya Karena kan kalau percepatannya berubah, ya, misalkan kita punya yang ini aja. Satu aja misalkan yang ini. Ternyata ini tuh percepatannya tuh 2T. Dari 2 sampai 4 tuh. Nah, kamu ntar mau ngitung rata-ratanya jadinya gimana kalau kayak gini? kayak nggak ada nilai angkanya gitu ya, Kang. Iya, heeh. Gitu, repot kan ya. Jadinya kalau pada kasus ini nggak bisa. Tapi kebetulan di sini karena percepatannya konstan semua, jadinya bisa. Karena pada dasarnya ngitung rata-rata ya. Jadi gini prinsipnya. Percepatan rata-rata kalau misalkan prinsipnya sama lah bahwa kalau misalkan kita punya rata-rata itu kan jumlah dibagi jumlahnya gitu kan ya. Kalau diskrit tapi sifatnya diulangi lagi kalau diskrit. Di mana di sini kita bisa anggap percepatannya diskrit karena konstan. Tapi once percepatan jadi kontinu, maka rata-ratanya bakal berubah jadi integral. Integral X apalah gitu ya. Dibagi integral X df mungkin bisa dibilang integral df. Di mana F-nya tuh frekuensinya. Jadi kalau kita mau ngitung percepatan rata-rata, maka percepatan rata-rata itu sama dengan integral A dt dari T1 sampai T2 per integral dt dari T1 sampai T2. Nah, ini cara ngitung rata-ratanya. Nah, dengan kita pakai integral ini, kita bisa lihat bahwa integral A dt dari T1 ke T2, integral itu kan delta V. Berarti ini jadinya V2 min V1. Nah, ini delta T. T2 min T1. Makanya kita punya ini jadinya delta V per delta T. Gitu. Jelas nggak? Oh, oke, makasih, Kang. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanyain? Oke, kalau nggak ada, itu paling buat hari ini akan cuma bahas 2 soal ya. Karena ternyata kalian belum coba ngerjain soal ujian tahun sebelumnya. Jadi paling akan bisa bilangnya gini. Jangan ngerjain soal yang lain selain soal ujian. Oke, pertama itu. Ini akan kasih tahu nih biar bagus nih ntar ujiannya. Ya, akan kasih plan-nya ke kalian buat sekarang, plan-nya dari Akang, tapi ke depannya kalian harus punya plan sendiri. Plan-nya adalah kalau kalian mau bagus ujiannya ntar, pertama beresin dulu soal ujian ini. Kenapa? Kebetulan kan sekarang Akang udah ngasihnya nggak di waktu ya. Jadi beresin ini nggak usah di waktu lah. Kerjain aja dengan penulisan yang bagus gitu-gitu ya. Kerjain soal ini dulu. Ya, plan-nya gitu. Kerjain soal ini dulu, beresin yang lengkap. Entar pembahasannya ada di PDF-nya, jadi kalian bisa ngecek pembahasannya kayak gimana.
Terus apa lagi ya? Nah, misalkan itu udah beres nih. Soal ini beres nih, kalian udah bisa soal ini, nulisnya udah tahu gimana caranya dan seterusnya, dan yang lainnya, dan lain sebagainya gitu ya. 4 soal ini aja, soal nomor 5-nya di-skip aja karena itu keistimewaan benda tegar. Nah, habis itu kalian ngerjain soal tahun sebelumnya lagi. Kalau kalian punya soal tahun 2018, kerjain soal tahun 2018. Tapi kebetulan Akang nggak punya, bisa kalian coba cari, kalau dapat bisa di-share di grup ya, karena akan juga bakal bakal simpen soalnya buat ngebantu angkatan berikutnya ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa ngerjain soal 2017 ada. Nah, soal 2017 kalian kerjain dengan di waktu. Wajib 2 jam, strict 2 jam, ngerjain soalnya dengan esai, dengan lengkap penulisannya dan lain sebagainya. Kalau kalian fisikanya fisika 1A ya kerjain yang 1A, kalau yang 1B ya kerjain yang 1B. Ada soalnya. Ada ya, ada. Yang 1B juga ada. Kayak gitu. Dan seterusnya. Setelah yang 2017 ya mundur ke 2016, 2015 dan seterusnya kayak gitu. Ya cuman ngerjain soal ujian tahun lalu aja. Jangan yang lain. Gitu paling. Ada yang tanyain terakhir sebelum makan tutup? Kang, Oke. Ya. itu Kang yang nomor 3 Kang. Itu Kenapa? X-nya itu kan kalau saya kan pakai gaya. Oh, jangan pakai gaya lah. Berarti pakai usaha. Ya pasti pakai energi lah. Oh. Kan nomor 1 udah kinematika. Nomor 2 udah hukum Newton. Nomor 3 ngapain hukum Newton lagi? Pasti usaha energi kan? Udah ada energi kinetik. Terus kalau ngerjain soal ujian kayak gini itu pasti anak soalnya tuh berurutan caranya. Pasti hasil dari A dipakai buat B, hasil dari B dipakai buat C gitu. Udah jelas ini energi ya berarti pasti energi terus. Oke? Terus Kang, X-nya itu sama dengan itu Kang 10 cm Kang. X-nya. Kan X apa? energi tugas kan 1/2 kx². Oh, total energi kinetik sistem saat benda 2M bergerak ke bawah sejauh 10 cm. Iya benar. Karena kan kalau misalkan ininya turun 10 cm juga ketarik 10 cm kan berarti ya. Iya, ya udah gitu. Oke Kang. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Terutama nulis, Akang sangat concern sama nulis karena banyak problemnya tiap tahun kayak gitu. Ya jangan sampai kalian udah dikasih tahu terulang lah. Ya. Apa ya? Orang pintar belajar dari pengalaman sendiri, orang bijak belajar dari pengalaman orang lain kan ya. Kayak gitu. Nah, kalau nggak ada yang tanyain lagi, sekian dari Akang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama.